Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih tentunya masih bersama kami di Perindu TVRI Bengkulu untuk hari ini, dan kita masih mengangkat mengenai tema kita yaitu maju bersama lanjutkan kurikulum Merdeka Belajar. Dengan narasumber kita ada Bapak Muhammad Herta SPD selaku Kepala Sekolah SDN 19 Kota Bengkulu. Nah, kalau tadi kita berbincang dengan Pak Herta tentunya mengenai keunggulan dari kurikulum Merdeka Belajar itu sendiri. Nah, kalau ada keunggulan berarti ada juga yang namanya kekurangannya nih Pak. Kekurangan ya. Nah, jadi mungkin bisa kita jelaskan juga atau kita pengen tahu mengenai kekurangan dari kurikulum Merdeka Belajar ini karena sudah diterapkan juga ya. Ya. Oke, silakan Pak. Terutama kalau kita lihat ini kan kekurangan kita itu di tenaga pendidik kita kan belum begitu terlatih. Tenaga pendidik. Ya, tenaga pendidik belum terlatih. Kemudian sarana-sarana yang sangat kurang. Sarana dan Tidak prasarana. mendukung, ya. Jadi kalau anak kan fleksibel saja dia kan. Betul. Nah, jadi kalau di guru di sekolah itu tadi, guru kita memang belum banyak yang terlatih seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian sarana prasarana yang belum mendukung untuk pelaksanaan kurikulum mereka ini. Karena mungkin ya kita belum seluruhnya kan. Kata tadi mungkin kalau 5 tahun ke depan mungkin sudah disiapkan sedemikian rupa. Iya. Nah, jadi kelemahannya di situ. Kalau lemah kurikulum tidak ada lemah kurikulumnya. Betul. Ya, karena kalau secara isi, secara materi udah bagus-bagus. Tapi untuk pelaksananya seperti guru-guru tadi, gurunya belum banyak mengetahui, belum paham, kemudian kurang pelatihan-pelatihan, kemudian sarana prasarananya di setiap sekolah itu belum memadai, masih kurang, masih jauh. Ya. Oke, baik. Nah, cara mengatasinya sendiri seperti apa Pak? Untuk kekurangan-kekurangan yang tadi disebutkan mungkin kalau tenaga pengajarnya, sarana prasarananya juga tentunya itu cara mengatasi pastinya itu seperti apa? Ya, secara tidak langsung ya kami bersama-sama kerja melalui seperti tadi kan, mungkin belajar secara online kan, bersama-sama, kemudian bahas bersama-sama, dipecahkan secara bersama-sama, itu salah satu solusi. Iya. Tapi kita guru-guru tidak tinggal diam. Iya. Nah, karena perkembangan harus kita seorang guru harus mengikuti, mau tak mau kan, Mau tak mau, walaupun betul. lambat. Betul. Nah, itu kita harus mengikuti. Apalagi faktor usia juga ya, tenaga Iya, pengajar tentunya pasti lambat untuk menerima yang namanya pembelajaran baru juga tentang kurikulum ini sendiri ya Pak. Oke, nah untuk kurikulum sendiri tentunya apakah per 10 tahun berubah atau wajib berubah atau seperti apa Pak? Kalau sepengalaman Tenaga pengajar nih, ya, sepengalaman saya semenjak jadi guru, saya sudah mengalami 3 kali pergantian kurikulum, 4 dengan kurikulum Merdeka. Oh, 4 dengan kurikulum Merdeka. Kurikulum yang pertama itu kita apa nih kalau boleh tahu? Kalau yang pertama itu yang saya ketemu kurikulum KTSP. KTSP, ya oke. Atau Terus kurikulum K13. K13. Kurikulum Merdeka ini. Waktu pertama saya ngajar kurikulum lupa saya. Oke. Sudah 15 tahun yang berarti 25 itu ada tahun yang sudah. jenjang-jenjangnya ya Pak? Ada jenjang. Jenjang-jenjangnya ya. Oke, jenjang-jenjang dari kurikulum tersebut ya kan. Oke, nah kalau hambatan-hambatan dari tiap kurikulum tersebut ada nggak sih Pak? Sebenarnya kadangkala kurikulum ini belum begitu kita memahami betul kurikulumnya, ya sudah bergeser, ada perubahan-perubahan. Seperti kata SP aja kan, di sana kan kata SP kemudian bergeser ke 13. Iya. Tidak terlalu lama ke 13, bergeser ke kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka. Jadi kalau kita lihat hambatan ini memang agak kewalahan juga kita kan belajar begini. Tapi pada intinya kurikulum itu hanya bentuk-bentuk cara ini saja yang berbeda. Tapi pada intinya untuk mensukseskan anak itu sendiri bentuknya. Untuk mencerdaskan anak bangsa. Karena ya, sesuai dengan perkembangan. Iya. Nah, kita harus mengikuti perkembangan, mungkin kurikulum juga berkembang. Harus berkembang, harus berubah juga. Itu ya. Berubah dan berkembang juga tentunya ya. Nah, untuk tenaga pengajar juga nih, setuju nggak sih kalau yang namanya kurikulum ini mungkin jangan 10 tahun, tapi mungkin 5 tahun untuk perubahannya? Setuju nggak kalau dari tenaga pengajar sendiri? Kalau
dari tenaga pengajar sebenarnya kalau 5 tahun belum begitu. Oh belum ya? Ya, Oke. sebenarnya kurikulum itu, contohnya sekarang ini sudah berjalan 3 tahun. Iya. 3 tahun Belum efektif ya? ya belum efektif. Sebabnya masih ada sekolah, masih ada kita kelas-kelas yang belum menggunakan kurikulum itu kan. Iya. Nah, setidak-tidaknya kan 10 tahun. Nah, jadi mungkin kalau berubah mungkin bentuk cara penyampaian saja. Kalau isi-isinya kan sesuai dengan perkembangan. Oke, Seperti baik. itu. Terakhir mungkin Pak untuk hari ini dialog kita tentunya di Bernado TVRI Bengkulu mungkin ada yang ingin disampaikan untuk tenaga pengajar mungkin atau dari untuk siswa sendiri tentang kurikulum Merdeka Belajar ini seperti apa, silakan. Ya. Pemirsa semuanya, pada sore hari ini kita telah membahas tentang kurikulum Merdeka. Kita harapkan semua tenaga pendidik khususnya di Provinsi Bengkulu, semoga kita tetap semangat walaupun kurikulum ini baru bagi kita, tapi bagi yang telah melaksanakannya tidak baru lagi, mungkin sudah merupakan bagian daripada kehidupan menghadapi kurikulum ini di sekolah. Oleh karena itu ya kita semangat bersama-sama untuk melanjutkan kurikulum Merdeka ini sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Untuk itu, yuk kita tetap semangat sebagai orang yang nomor 1 di sekolah untuk memajukan anak. Tentunya kita tidak bosan-bosannya belajar dan belajar. Oleh karena itu, mari kita tekadkan di hati kita bersama-sama, khususnya tenaga pendidik, guru, kita tingkatkan lagi prestasi kita untuk kedepannya. Terima kasih, saya kira itu saja. Oke, baik. Itu dia tentunya untuk motivasi dari Bapak Kepala Sekolah tentunya, dan semangat terus, dan untuk para guru mungkin tetap belajar untuk memahami yang namanya kurikulum Merdeka Belajar Ya, sendiri ya, agar bisa dilakukan dengan efektif dan hasilnya juga nantinya akan luar biasa pastinya ya Pak. Baik, terima kasih pemirsa, demikian tentunya untuk Bernado TVRI Bengkulu hari ini, semoga bermanfaat dan tetap semangat memajukan anak-anak muda Indonesia tentunya, dan juga pastinya mencerdaskan anak bangsa. Saya Karim pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.